ambil ya. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati ila jannatihid daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il anam syahadatan tunjina min azabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisaydil mujahadah bil hikmati wal kalam amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian, segenap jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da isya musalla abadan syakura perumahan Citra Indah. Bil khusus yang saya hormati para sesepuh, para asatidz, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa setempat, bapak-bapak, para pemuda, generasi penerus agama bangsa dan negara yang saya cintai, jamaah sekalian, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongannya kepada kita, juga nikmat-nikmatnya yang begitu banyak telah diberikan kepada kita, terutama nikmatul iman wal islam wal ihsan, juga nikmat ilmu, sehingga pada malam ini kita dapat kembali menjalankan kewajiban thalabul ilmi, hadir di majelis ilmu semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan tujuan libtigha'i mardatillah, mencari ridha Allah. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini, dosa-dosa kita, juga dosa kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga keluarga kita, anak-anak kita, semoga oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhirnya nanti ajal datang. Semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam, baginda tercinta, pendobrak kebatilan, penyingkap kejaliman, penegak kebenaran dan keadilan di muka bumi, yang telah membawa umat manusia minal zulumati ilan nur ay minal kufri ilal iman, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, yang selalu istiqomah menjalankan segala perintah beliau dan menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan memperoleh syafaatul ujma dari beliau,
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, pengajian rutin kita selalu diawali dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Pembacaan Fatihah yang pertama secara khusus kita tujukan dan pahalanya kita hadiahkan untuk adik kandung dari Bapak Handoko. Sebenarnya nama beliau Handoko Mendadi ya, SE, yang bernama almarhumah yang bernama Mental Hesti Wardani binti Tarsim. Juga untuk guru beliau Al-Ustaz Jainur Rahman bin Sarbini. Juga untuk almarhum Tarsim bin Tarwin, untuk almarhumah Suyahni binti Subakri Widi Swidnyo. Juga untuk almarhum Kustam Joyo Soekarto bin Surabeda, dan untuk almarhumah Sukiyah binti Mat Idris, dan untuk almarhumah Mendah Kudus Suyekti binti Tarsim. Semoga mereka semuanya yang nama-namanya telah disebutkan yang saat ini sedang berada di alam barjah, semoga di alam barjahnya selalu berada dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni segala dosa-dosa yang pernah dilakukannya di alam dunia, kemudian diterima iman, Islam, ihsan dan amal solehnya serta amal kebaikannya, dan semoga kita doakan alam barjahnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan raudhah, taman miryaudil jinan, daripada taman-taman sorga, berada dalam ridho Allah dan dijadikan ahli sorga. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan dimohon keikhlasannya untuk kita satu kali lagi membacakan Fatihah, ditujukan khusus untuk murid saya yang bernama Bapak Edi Firmansyah beserta istrinya dan seluruh anak-anaknya. Kita doakan semoga dengan barokah Fatihah, dengan barokah karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah sebagai umul kitab, semoga Bapak Edi Firmansyah beserta keluarga oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, dalam keberkahan, selalu diberikan kesehatan yang barokah, yang manfaat untuk ibadah, usahanya oleh Allah dilancarkan selalu dan diberikan kemajuan, diberikan keberkahan, tambah maju usahanya, dan semoga anak-anaknya dijadikan anak-anak yang salih dan salihah, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian berguna bagi agama, bangsa dan negara. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya menyampaikan materi taklim untuk malam ini, saya bangga kepada santri-santri saya, santri Pondok Pesantren Salafiyah Saifuddiniyah Istiqomah Cibarusah, yang telah mengiringi pembacaan sholawat Nabi dengan hadrah. Namun sayang, alat hadrahnya masih pinjem, masih pinjem ke Al-Amin, jadi bukan milik PPSI. Tapi insya Allah dengan kekuasaan Allah, dengan Allah, tidak lama lagi, mungkin besok atau lusa akan ikut pun apabila jamaah ya ikut Tabayong, ikut nyuntik. Ya jamaah ada berapa nih? Kalau satu orang 200.000 udah beli besok udah ya. 200, 400, 600, 800 juta. 1.200.000, 1.400.000. Kurangnya tinggal saya nambahin gitu. Kan harga hadrah sekarang 3 juta aja. Ada yang 3 juta, ada yang 2.800.000, ada yang 2.300.000, ya tergantung kualitas. Ya, kualitasnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi taklim yang akan kita bahas, yang akan saya sampaikan pada pertemuan pengajian rutin kita malam ini adalah mengenai tingkatan berzikir kepada Allah. Jadi berzikir kepada Allah itu ada tingkatannya, ada levelnya, ada derajatnya. Tentu berzikirnya Rasulullah tingkatannya jauh lebih tinggi daripada berzikirnya para sahabatnya. Tentu berzikirnya level para sahabat kualitasnya jauh lebih tinggi daripada berzikirnya para tabi'in dan seterusnya. Tentu berzikirnya para aulia Allah, para waliullah jauh berbeda dengan berzikirnya kita. Kalau kita mah masuk kategori awam, umum ya, bukan khusus, bukan khos. Maka perlu kita mengetahui, memahami, mengerti tentang tingkatan zikir tersebut. Menurut para ulama bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang pertama disebut az-zikru bil lisani wa qalbuhu ghafilun. Az-zikru bil lisani wa qalbuhu ghafilun. Artinya berzikir dengan lisan dan hatinya goplak. Yakni hatinya lupa kepada Allah. Jadi hatinya tidak berzikir. Lisannya berzikir. La illallah. La illallah. Tapi hatinya lalai. Hatinya goblak. Hatinya lupa. Hatinya enggak berzikir. Hatinya enggak ingat kepada Allah. Malah hatinya ingat selain kepada Allah. Contoh, bapak-bapak para pemuda lagi tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lisannya berzikir la ilaha illallah, tapi hatinya ingat berkat belum keluar. Ini berkat lama masih keluarnya. Kira-kira berkatnya banyak apa dikit ya? Nah ini tingkatan zikir yang pertama, tingkatan zikir cemen. Berzikir yang semacam ini dinamakan zikrul adah. Dinamakan zikrul adah. Jadi kalau kita lisan berzikir tapi hati enggak berzikir, lisan menyebut nama Allah tapi hati enggak ingat kepada Allah. Nah, malah lupa kepada Allah, malah berpaling.
dari Allah. Maka zikir yang seperti ini dinamakan zikrul adat, zikir adat, zikir kebiasaan aja, karena kebiasaan aja. Jadi nggak ada kualitasnya. Adapun buahnya dari zikir adat ini adalah siksa. Nah, ayo. Jadi bukan malah dapat pahala, malah dapat siksa. Kalau kita berbuat dosa dapat siksa, pantas enggak? Misal berzina dapat siksa, pantas enggak? Pantas. Ini berzikir dapat siksa, pantas enggak? Nah, makanya jangan dilakukan yang enggak pantas dalam ibadah. Kita pikir kita lagi ibadah nih. Kita pikir kita hebat ya ahli zikir. Tahu-tahu malah dapat siksa. Karena zikirnya di lisan hatinya enggak berzikir, artinya berpaling dari Allah, artinya lupa kepada Allah. Lagi berzikir tapi hati malah ingat dunia, ingat pekerjaan, ingat janda sebelah rumah, ingat tetangga, beli mobil lagi, kapan saya beli mobil lagi. Itu bukan zikir, itu main-main itu. Jadi antara lisan dengan hati tidak klop, tidak relevan, tidak sesuai. Namanya lain di mulut, lain di hati. Di mulut la ilaha illallah, di mulut Allah, tapi di hati duit, berkah. Gagal. Nah, kira-kira kalau begitu berzikir yang sesungguhnya bukan itu main-main itu. Jadi kalau zikir kita harus khusyuk. Karena tujuan zikir supaya kita ingat kepada Allah. Masa lagi zikir ingat janda? Siapa yang ngajarinnya tuh? Ustaz Saifuddin nggak pernah ngajarin begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa zikir yang seperti ini buahnya dosa, buahnya siksa, buahnya azab? Sebab apa? Sebab hatinya goblah, hatinya lupa, hatinya nggak ingat kepada Allah. Jadi cuma di mulut tuh, lain di mulut dan di hati. Biasanya lain di mulut, lain di hati. Biasanya orang apa? Orang munafik. Mulutnya mengatakan iya, tapi hatinya mulutnya mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi hatinya hatinya tidak beriman. Sebagaimana disinggung oleh Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, man, ada orang-orang yaqulu, yang lisannya mengucapkan, yang lisannya mengatakan amanna, kami benar-benar beriman billahi kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal sebenarnya mereka tidak beriman, padahal sebenarnya hati mereka ingkar kepada Allah dan hari akhir. Lain di mulut, lain di hati. Orang seperti ini namanya munafik. Apa bedanya? Kita di mulut Allah, tapi di hati janda. Di mulut di hati mana berkata. Di mulut tapi di hati ya Allah kayakan saya. Urusan dunia. Itu berarti berpaling dari tujuan zikir yang sebenarnya, yaitu untuk mengingat Allah. Makanya dosa seperti itu. Kalau sudah tahu jangan dilakukan. Berarti zikir yang begitu nggak benar menurut agama. Contohnya seperti di lisannya ia mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi di dalam hatinya ia mengingat kepada selain Allah. Jadi hatinya lupa kepada Allah, hatinya goflah, hatinya
lalai. Malahan hatinya banyak mengingat hal-hal perkara-perkara selain Allah yang bersifat duniawi. Jadi antara lisan dengan hati tidak muwafaqah, tidak selaras, tidak relevan, tidak sinkron, tidak klop. Sehingga antara zikir yang diucapkannya dengan lisan tidak relevan atau tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dengan kategori lain, istilahnya lain di mulut, lain di hati. Persis seperti sifatnya, tipenya, karakternya orang-orang munafik. Nah, berarti itu tingkatan zikir yang pertama. Namanya zikir ada. Buahnya bukan pahala, tapi buahnya malah menghasilkan dosa. Tingkatan zikir yang kedua, az-zikru bil lisani wa qalbuhu mutma'innum billah. Zikir dengan lisan, zikir diucapkan oleh lisan dan hatinya pun mengingat Allah. Jadi hatinya pun berzikir kepada Allah. Baik lisannya maupun hatinya secara berbarengan, secara bersamaan, dua-duanya berzikir kepada Allah. Ibarat sebuah pesawat yang terbang ke angkasa melesat bersama pilotnya. Diibaratkan seperti sebuah pesawat melesat terbang ke angkasa bersama pilotnya. Nah, jadi kalau kita berzikir tapi di lisan doang, di hati enggak berzikir, itu berarti yang melesat pesawatnya, kitanya di bawah enggak ikut. Yang enggak naik-naik derajatnya, enggak sampai-sampai pada Allah, enggak usul. Itu tingkatan zikir yang kedua. Berzikir yang semacam ini dengan zikir tingkatan kedua dinamakan zikrul ibadah. Zikir ibadah. Tadi yang pertama zikrul ada, zikir ada kebiasaan. Yang kedua zikrul ibadah, zikir ibadah. Jadi nilainya ibadah. Adapun buah dari zikir ibadah adalah sawabun minallah. Buahnya adalah pahala dari Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat 33, yaitu surah Al-Ahzab juz 22 ayat 44. Apa kata Allah? Wa a'adda lahum ajran karima. Wa a'adda, dan Allah benar-benar telah menyediakan lahum, bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman, yang berzikir lisannya juga berzikir hatinya, yaitu zikir ibadah. Allah benar-benar telah menyediakan untuk mereka ajron, pahala, kariman yang mulia. Pahala itu sudah disediakan oleh Allah. Di mana? Di sorga. Pahala yang mulia, pahala yang agung sebagai balasan dari Allah untuk orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir tingkatan yang kedua, zikrul ibadah, zikir ibadah. Lisannya berzikir menyebut nama Allah, hatinya pun berzikir ingat kepada Allah. Antara lisan dengan hati klop, relevan, sinkron, muwafaqah. Nah ini zikir yang seperti ini yang harus kita lakukan, bukan yang pertama, bukan. Kira-kira bisa dipahami nggak? Adapun contohnya zikir ibadah, contohnya zikir ibadah seperti lisannya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Lisannya mengucapkan zikir la ilaha dan hatinya pun ingat kepada Allah. Hatinya penuh dengan makna yang terkandung dalam ucapan la ilaha. Di dalam hatinya mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Tidak ada tempat untuk bersandar kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat untuk memohon kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat untuk minta pertolongan kecuali kepada Allah. Allah lah yang maha segalanya. Allah lah yang sangat kaya, kuasa, perkasa, gagah. Allah maha sempurna. Semuanya penuh dengan makna yang terkandung dalam ucapan la ilaha. Jadi hatinya nggak kosong. Ingat kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat tersebut yang diucapkan oleh lisannya benar-benar diresapi, dihayati maknanya di dalam hatinya. Hatinya tidak kosong. Hatinya benar-benar penuh dengan makna kalimat yang terkandung dalam ucapan la ilaha illallah yang diucapkan dengan lisannya, merambah dan merasuk ke dalam hatinya, merasuk ke dalam hati sanubarinya yang paling dalam, sehingga dengan demikian hatinya akan sampai ilal hadratil ilahiyah, hatinya akan sampai berjumpa menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan begitu maka secara otomatis hatinya akan sunyi, sepi dan dari angan-angan rendah yang bersifat duniawi dan dari hal-hal yang selain Allah. Di hatinya hanya ada Allah, tidak ada yang selain Allah. Di hatinya hanya ada Allah, tidak ada yang selain Allah. Maka akhirnya hatinya akan menjadi terang benderang, bercahaya laksana pelita, karena nurullah, cahaya Allah telah merambah dan merasuk ke dalam seluruh hati sanubarinya. Hati yang seperti ini dinamakan qalbun munirun binurillah, hati yang bersinar dengan cahaya Allah. Jadi ternyata zikir kepada Allah, kalau benar zikirnya, itu akan bisa menerangi hati. Hati yang gelap jadi terang benderang. Hati yang sempit jadi lapang. Hati yang keras jadi lembut. Hati yang gelap jadi terang. Itu tingkatan zikir yang kedua. Nah, kira-kira kita mau mengamalkan tingkatan zikir yang pertama yang disebut zikir ada, apa mau mengamalkan tingkatan yang kedua zikir ibadah? Zikir ibadah. Kira-kira mau mengamalkan zikir yang mana nih? Zikir ibadah. Kalau kita mengamalkan zikir tingkatan pertama, mendingan jangan berzikir. Sebab dianggap main, bercanda, nggak serius. Nah, kalau kita nanggap main-main, nanggap bercanda sama orang tua kita, dosa enggak? Pantes enggak? Punya adab enggak? Ini kita lagi menghadap Allah, main-main. Sul adab. Ibarat orang sholat pakai kaos sukensi, yuk kamu kan dapat sih melihat bulu ketekku. Sholat pakai sukensi pakok, pakai kaos sangsang, ya, lekbong, kelek katembong. Bulu kelek panjang lesan dicabut endut-endutan. Udah gitu bulu keleknya keringatan, bau bawang lagi. Sama apa ya? Ulama. Allah Akbar. Ya, masa sholat menghadap Allah pakai lekbong, sementara kita menghadap Pak Lurah, wih rapi banget. Kondangan rapi banget. Baju, celana yang terbaik, yang termahal, yang terwangi dipakai. Menghadap Allah pakai lekbong.
Udah gitu lehernya udah seminggu nggak dicuci lagi. Thank you. Masya Allah, nauzubillah, amin. Nah ibaratnya gitu, kita berzikir tapi hati kita berpaling dari Allah. Nggak ada adab, itu berarti kita nganggap main-main sama Allah, nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Para jamaah, yang ketiga tingkatan zikir azikrul arkan al-zikru bil arkan wajilat arkanuhu bizikrillah. Ini tingkatan yang ketiga. Az-zikru bil arkan. Wajilat qalbuhu arkanuhu wajilat arkanuhu bizikrillah. Artinya zikir dengan bergetarnya seluruh anggota badan. Di seluruh anggota badannya bergetar. Wajilat bergetar arkanuhu, seluruh anggota badannya spontan ikut bergetar. Jadi yang bergetar bukan hatinya aja. Kan ada dalam Al-Quran tuh, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin kata Allah, apabila mereka ingat kepada Allah wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Ini yang bergetar bukan hanya hati, tapi seluruh anggota badan juga bergetar. Ini tingkatan zikir yang ketiga, yang paling tinggi, yang kualitasnya tinggi. Nah, jadi dalam zikir ini, zikir tingkatan yang ketiga, yang berzikir kepada Allah bukan hanya lisan dan bukan hanya hati, akan tetapi seluruh anggota badannya pun ikut berzikir kepada Allah. Contohnya, bergerak kepada kita, ikut bergerak karena berzikir, karena tekanan zikir. Jadi kalau berzikir harus semangat, jangan kayak ayam tetelo. Baru 10 kali layar udah tidur, udah melayang kemana tahu tuh. Semangat, insya Allah badan kita sehat, hati kita sehat, tenggorokan kita sehat, napas kita panjang, insya Allah terpakai zikir. Penyakit-penyakit racun-racun akan keluar yang ada dalam tubuh kita dengan zikir. Makanya orang yang kurang zikir nggak usah takut corona. Justru corona takut orang yang kurang zikir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir yang semacam ini yakni zikir tingkatan yang ketiga itu dinamakan zikrul mahabbah wal ma'rifah. Zikir mahabbah dan ma'rifah. Nah, ini tingkatan zikir yang ketiga, zikir mahabbah wal ma'rifah. Dan buahnya dari zikir mahabbah wal ma'rifah, tidak ada yang dapat mengetahui pahala dari zikir mahabbah wal ma'rifah yang kita lakukan kecuali hanyalah Allah semata. Jadi zikir mahabbah wal ma'rifah ini seluruh makhluk sealam dunia, bahkan para malaikat tidak tahu buahnya, tidak tahu pahalanya seperti apa, sebesar apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan zikir mahabbah wal ma'rifah kecuali Allah. Itu saking besar-besarnya pahala sampai seluruh makhluk nggak ada yang tahu. Nah, kalau bisa kita berusaha zikirnya level ketiga, zikir mahabbah wal ma'rifah. Tapi kalau ukuran kita ada di zikir tingkatan yang kedua, udah alhamdulillah. Yang penting jangan sampai ada di zikir tingkatan yang pertama. Zikir adat jangan sampai. Contohnya, contoh zikir mahabbah wal ma'rifat, lisannya mengucapkan la ilaha illallah, lisannya mengucapkan kalimat tersebut dan hatinya ingat kepada Allah dengan memaknai ucapan kalimat tersebut yang dibarengi dengan gerakan seluruh badannya
yakni seluruh badannya bergemetar dari bawah hingga ke atas, ke kanan dan ke kiri, sampai kepalanya pun turut bergoyang-goyang dengan sendirinya tanpa disengajakan. Dan zikir tersebut benar-benar tembus serta menghujam ke dalam lubuk hati sanubarinya yang paling dalam, sehingga zikirnya ini benar-benar akan menjadi energi dan menjadi kekuatan di dalam dirinya. Nah ini zikir tingkatan yang ketiga, zikir mahabbah wal ma'rifah. Cuma kalau ada pertanyaan begini, kenapa kalau kita berzikir disunahkan, kata orang awam, goyang-goyang kepala? Itu sebenarnya bukan goyang-goyang kepala, tapi lebih baik goyang kepala daripada goyang pantat. Lagi pikir pantatnya goyang, lah, nyiksa diri itu mah. Nengok kepala asik. Jadi ibarat orang lagi mabok, kemudian dikasih musik, pakai lagu, udah enjoy. Nah kita berzikir seperti itu, nikmat. Ya kita gini, nikmat udah melaya, udah. Nah ketika seorang hamba Allah merasakan nikmat ketika berzikir, berarti tandanya dia sudah mendapatkan halawatul iman, sudah mendapatkan manisnya Jadi iman sudah terasa manis dia. Di bawah sholat seger, padahal sebelum sholat sakit, begitu sholat sembuh. Itu sudah mendapatkan halawatul iman. Di bawah zikir pengen lama, kalau sebentar rasa kurang. Itu tandanya sudah mendapatkan halawatul iman. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, sebelum sholat badannya sehat, begitu sholat meriah, nah itu badan suwe. Sebelum zikir, semangat, gagah perkasa, begitu zikir batuk-batuk, suwe di badan, di bawah badan, susah banget. Jadi itu badan kayaknya badan untuk bahan bakar api neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat dalilnya dalam Al-Qur'an surah 39 Az-Zumar, juz 23 ayat 23, Allah berfirman, Taqasyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Mohon maaf, nggak pas tekor. Kalau nggak tekor enak tuh. Bergemetarlah badannya, seluruh tubuhnya bergemetar karena berzikir kepada Allah. Kulit bergemetar, seluruh tubuh bergemetar. Orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Datang ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, zikir yang benar. Niscaya hati akan menjadi tenang, batin tentram, jiwa damai. Ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa, itu adalah merupakan tangga yang paling utama dan pertama untuk menggapai bahagia dunia dan akhirat. Berapa banyak orang hartanya berlimpah ruah, brok dipantau, brok dijuru, ngalayah di tengah imah, uang banyak berlipat-lipat, rumah mewah, gedung bertingkat, mobil banyak serba mengkilat, istri cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi bawaannya selalu resah, gelisah, gundah, gulana, galau,
kacau, pikiran pusing, padahal hartanya banyak, nggak ada ketenangan, marah-marah melulu bawaannya. Nah itu boleh jadi hatinya kering kerontang, nggak diisi dengan ji. Para jamaah, buat apa banyak harta kalau hati nggak buat apa banyak harta tapi kalau kita sakit melulu? Harta banyak, kasarnya pengen makan apa aja beli pasti karena maunya banyak. Tapi kata dokter, kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, daging jangan, opor ayam jangan, sate jangan, semuanya jangan. Pak dokter, terus saya makan apa? Kamu makan angin aja deh. Nah buat apa bayar duit kalau boleh makan apa? Udah kamu makan angin aja. Jadi kita harus banyak bersyukur. Walaupun kita nggak banyak duit tapi makan nih nikmat sampai kentut atas bawah, atas terap sendawa terekot bawah dut alhamdulillah. Padahal makannya cuma nasi doang, sama garam, sama ikan japu, terus diguyur pakai sop, sama sate, sama kerupuk udang, sama pete, ya enak lah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat 8 Al-Anfal juz 9 ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya walaupun bukan kori pernah ikut sahabat pejabat Al-Quran 3 kecamatan sekitar tahun 83 lah. Alhamdulillah dapat juara 1. Alhamdulillah. Tapi 3 kecamatan bukan tingkat internasional. Iya, waktu itu pesertanya ada 10 orang. Yang 9 nggak datang semua. Ada yang sakit, ada yang pilek, ada yang meriang, ada yang halangan. Yang datang siapa sendiri. Oh, berarti juara tanpa tanding ini. Kalau dia dapat hadiah, teh botol sosro. Sama nasi padang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita artikan ayat yang tadi. Ya. Surat 8 Al-Anfal juz 9 ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang imannya sempurna adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergemetarlah hati mereka, dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka maka bertambahlah keimanan mereka, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Itulah orang-orang yang imannya sempurna. Cirinya suka berzikir, dan kalau berzikir benar-benar ingat kepada Allah, khusyuk, ikhlas karena Allah.
Dan kalau berzikir ya sampai hatinya bergetar, bahkan seluruh badan ikut bergetar, timbul rasa khosyah, rasa takut kepada Allah. Akhirnya dia merasa hina di hadapan Allah, merasa kotor di hadapan Allah, merasa tidak ada apa-apanya. Ya Allah, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini gak ada apa-apanya di hadapanmu, saya ini hina, doib, lemah banget, dosa banyak salah. Kita merasa kecil di hadapan Allah. Terlihat Allah Maha Agung, terlihat Allah Maha Besar, terlihat Allah Maha Gagah, terlihat Allah Maha Sempurna. Demikian para jamaah, taklim kita malam ini membahas tentang tingkatan zikir. Di tingkatan zikir ada tiga. Yang pertama zikir ada, buahnya siksa, karena dianggap main-main. Lisannya berzikir tapi hatinya lupa kepada Allah. Adzikru bilisan wa qalbuhu ghafilun. Lisannya berzikir tapi hatinya goflah, lalai kepada Allah, berpaling dari Allah. Yang kedua tingkatan zikir, zikrul ibadah, zikir ibadah. Ini pahalanya sangat besar. Kemudian yang ketiga, zikrul mahabbah wal ma'rifah. Nah ini zikir mahabbah wal ma'rifah, inilah zikir yang diajarkan oleh pemirsa Abah Anom, Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Itu zikir mahabbah wal ma'rifat yang diajarkan kepada seluruh murid-muridnya. Makanya seluruh murid-murid Abah Anom yang sudah ditalkin, baik ditalkin langsung oleh Abah Anom maupun oleh para wakil talkin yang diangkat oleh Abah Anom, maupun oleh para badal talkin yang diangkat oleh para wakil talkin atas rekomendasi dari pengemban amanah Abah Anom, maka itu seluruh murid Abah kalau berzikir selalu diawali dengan kalimat ilahi anta maksudi walidota mauludi abdini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu ada kata-kata mahabbataka wa ma'rifataka, berarti zikir mahabbah dan ma'rifat. Ilahi wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau yang dituju. Jadi yang dituju oleh kita dalam berzikir Allah, bukan dunia. Kita berzikir jangan karena ingin kaya, jangan karena jabatan, tapi yang kita tuju Allah. Waridoka matlubi, dan ridhomu yang aku cari. Kita berzikir bukan nyari kekayaan, bukan nyari pangkat jabatan, bukan nyari apa-apa yang bersifat dunia, tapi nyari ridho Allah. Karena ridho Allah jauh lebih berharga daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ridho Allah lebih berharga daripada apa-apa yang ada di langit, di bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ridho Allah itu yang paling mahal. Makanya walidoka matlubi, ridho yang aku cari. Kalau kita sudah dapat ridho Allah, surga akan kita dapatkan, karena Allah udah ridho. Kalau kita sudah dapat ridho Allah, bebas dari api neraka, karena kita sudah dapat ridho Allah. Walaupun kita dimasukkan ke neraka, api neraka dingin buat kita, nggak mempan membakar tubuh kita. Betul? Contoh Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh Raja Nam, terbakar tidak? Sehelai rambut pun tidak yang terbakar. Dibakar dalam kobaran api yang membunuh, malah itu begitu padam apinya, Nabi Ibrahim keluar malah kedingin. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim berada dalam ridha Allah. Dan saat itu Allah berfirman kepada api, kuni, ya, ba'da wa salaman ala ya naru kuni, ba'da wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, hei api, dingin kau, dingin, selamatkan Ibrahim. Nurut api sama Allah, karena api ciptaan Allah. Kenapa Allah sampai bertindak seperti itu untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran api neraka? Api yang membunuh yang dilakukan oleh Raja Namrud. Karena Allah ridho kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kekasih Allah. Nah kalau Allah udah ridho, udah walaupun kita masuk neraka, api neraka dingin, nggak usah takut neraka. Yang harus kita takuti bukan neraka, tapi yang menciptakan neraka. Betul? Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya mari kita tutup, paling kita melalui ucapan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian akhirnya mari sama-sama kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna qad ta'allamna bi hadzal musalla abadan syakura fi hadzal lail wa ta'lamu ma nuridu wa awsil sawabaha wa ba'ath sawabat 'alana hadza bi hadzal lail ila jami' ahli kubur man hadara fi hadzal musalla wa anta a'lamu bi asma'i wa asmaina khususan ila ahli kubur waladi Muhammad bin Ramdani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'ayyubahum wa taqabbal a'malahum khairan kullaha. Allahumma nawwir wa wasi' kuburahum waj'al lahum kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum qubratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.